Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini gua bakalan ngebahas salah satu laptop yang menurut banyak orang laptop ini tuh underrated. Dan menurut gua laptop ini punya potensi gede. Yap, namanya HP Pavilion 360. Tapi inget ya, bukan yang HP X360, tapi nggak ada X-nya karena mereka ini beda series dan juga beda tipe. Kenapa gue memutuskan buat ngebahas laptop yang satu ini? Karena banyak orang yang cuman ngelihat dari brosur aja tanpa ngelihat spesifikasi dan juga performa yang lebih mendalam. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas secara rinci, entah itu dari performa, entah itu dari spesifikasinya, entah itu kekurangan dan juga kelebihannya. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Nah, jadi teman-teman, laptop HP Pavilion ini sendiri punya desain yang nggak neko-neko, nggak lebay. Kelihatannya itu dia proporsional dan cocok banget buat kalian yang sering kerja kantoran. Di bagian engsel yang fleksibel, relatif solid juga dengan kombinasi bahan logam dan juga plastik, teman-teman. Layarnya itu bisa dilipat penuh sebanyak 360 derajat. Tapi body keyboardnya ini sedikit berat kalau dipakai sebagai tablet. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian lagi males pakai laptop, kalian bisa nge-adjust laptop ini jadi kayak tablet gitu. Bisa dipakai buat sambil rebahan, sambil santai-santai. Tapi kalau gue pribadi lebih enak kayak gini sih teman-teman. Untuk layarnya sendiri dia punya ketebalan 14 inci, tapi ada juga yang 15 inci tergantung variannya. Dan untuk varian yang ini dia 14 inci dengan bagian bezel yang agak tebal dibanding Ultrabook yang premium. Dan buat bagian beratnya sendiri, karena laptop ini tuh dikhususkan buat kalian yang kerja kantoran ya kan, yang sering mobile kemana-mana. Jadi laptop ini nggak terlalu berat-berat banget, cuman 1,5 kg aja. Jadi masih oke lah kalau misalkan kalian ngebawa di tas backpack. Dan yang paling gue suka itu di bagian layarnya teman-teman, karena dia udah mendukung touchscreen dan juga rotasi penuh. Cocok banget nih buat lu semua yang suka kerja sambil baca, desain ringan, presentasi, atau cuma nonton Netflix sambil rebahan lah. Tapi ada catatannya, resolusi di beberapa seri masih HD, belum Full HD. Jadi tampilan si bagian warna sama si brightness-nya itu dia nggak terlalu tajam. Terus kekurangan yang kedua, dia ini di bagian kecerahan layar. Kalau misalkan kalian tipe orang yang sering pakai laptop di luar ruangan atau di outdoor, nah ini tuh kurang cocok karena dia agak gelap teman-teman. Tapi untungnya respon layar sentuhannya itu cukup bagus. Engselnya juga halus waktu dilipat-lipat nih, dan nggak ada krek yang berlebihan pas lagi dipaksa perlahan. Jadi kalau kalian butuhin laptop yang top tier di bagian brightness dan juga saturasi, ini kurang cocok. Mungkin kalian harus cari yang lebih panel FHD. Nah oke, sekarang kita ke bagian isi dapurnya, yaitu di bagian spesifikasinya. Jadi si laptop HP ini tuh dibekalin sama prosesor Intel Core, lebih tepatnya Intel Core generasi U atau seri i5 buat tugas kayak Office, browsing, multitasking ringan udah cukup banget. Untuk RAM-nya sendiri dia punya penyimpanan 8 GB, ada juga yang 16 GB. Penyimpanannya juga dia udah pakai SSD teman-teman. Grafis sebagian besar mengandalkan integrated graphic atau Intel Iris Xe atau UHD. Ada varian GPU tambahan ringan, tapi jangan berharap bisa main game AAA berat. Nah terus sekarang kita ke bagian konektivitas dan juga port nih teman-teman. Lumayan lengkap sih menurut gua, karena dia ada USB-A, USB-C di beberapa versi, ada juga yang HDMI, jack audio, card reader. Dan ini tuh menjadi salah satu nilai plus kalau misalkan kalian sering presentasi dan juga sering nyolokin ke layar proyektor, entah itu buat meeting, entah itu buat nonton Netflix sendirian di rumah. Dan ada salah satu kelebihan yang paling gua suka, yaitu di bagian audionya teman-teman. Kenapa? Karena ternyata barang perusahaan namanya BNO atau Brand Audio plus fitur HP Audio Boost.
kayak untuk di ruangan kantor, kelas belajar, atau streaming santai, suaranya itu lebih cukup enak. Tapi kalau kalian pengen bass tebal atau volume super keras, ya mungkin harus pakai speaker eksternal ya. Dan buat fitur tambahannya sendiri, dia udah ada versi dengan backlit keyboard. Ada juga yang punya fingerprint reader, mic dual array, webcam HD, atau yang lebih baik tergantung varian. Tapi sayangnya yang paling gua seselin tuh dia di bagian baterai, karena bagian baterainya itu dia cepat habis teman-teman. Nah, gua sering ngerjain kerjaan berat, dia bisa dipakai cuman 5-6 jam aja. Dan kalau misalkan kalian ngerjain kerjaan ringan, dia bisa dipakai selama kurang lebih 7 jaman lah. Ini tuh sebenarnya kurang cocok buat gua yang sering pindah-pindah tempat kalau misalkan lagi ngerjain kerjaan. Ya otomatis gua harus selalu siap bawa chargeran ya kan. Jadi kesimpulan kelebihan dan juga kekurangannya sekarang gue jelasin lagi ya. Kelebihannya yang pertama tetap di bagian engsel layar. Karena engsel layarnya itu bisa diputar 360 derajat. Jadi dia bisa kayak gini nih, tuh. Dan kalau misalkan kalian mager bisa pakai mode tablet juga ya kan, sambil rebahan gitu loh. Dan yang kedua di bagian build quality, dia karena bahannya itu dari plastik, meskipun dia jatuh dari ketinggian lumayan tinggi kayak dari sini ke bawah, dia masih oke banget dan nggak akan terlalu rusak gimana-gimana lah. Tapi ya jangan disengaja juga ya. Dan yang paling gua gemesin itu di bagian layarnya, karena dia bagian layarnya itu super aktif dan juga interaktif. Di bagian touchscreen-nya itu dia benar-benar enak buat dipakai gambar, dipakai ngedesain, dipakai buat bikin animasi. Wah, ini keren banget sih. Dan untuk kekurangannya sendiri, balik lagi, gua nggak suka layar yang terlalu gelap kalau misalkan di luar ruangan. Jadi menurut gua laptop ini tuh kurang ideal lah kalau dipakai di outdoor atau kondisi terang. Dan bagian berat dan juga untuk berat dan juga ukuran di mode tablet masih terasa kurang nyaman sih dibanding tablet murni. Terus di bagian baterai, jujur ini yang paling bikin gua gondok, karena gua harus selalu bawa chargeran kemana-mana. Yang gua bilang tadi, laptop ini tuh baterainya cepat habis, cuman bisa dipakai 5 jaman aja. Dan untuk harganya sendiri, by the way, dia dijual dari harga 7-9 jutaan aja teman-teman. Itu harga baru ya. Ada juga beberapa marketplace yang jual di bawah harga tersebut. Kalian bisa cari-cari sendirilah. Tapi jangan lupa lihat lagi di bagian spesifikasi dan juga performanya ya, biar nggak salah beli. Oke, itu dia teman-teman sedikit pembahasan dan juga review lengkap mengenai laptop HP Pavilion 360. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja ya, karena kedepannya bakalan banyak banget review-review lengkap dan juga rekomendasi mengenai laptop yang bakalan gua bahas. So, sekian dari gua, see you next time.